أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. استمعوا لما قاله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar Jumat ini menjadi satu kewajiban bagi khatib untuk mengingatkan semua diri yang berhadir agar memaksimalkan momen terbaik ini, waktu terbaik ini, di hari terbaik ini, di salah satu bulan yang dimuliakan Allah ini, agar hendaknya setiap diri melalui kebaikan-kebaikan yang sedang Allah tebarkan kembali menjadi diri-diri yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum," bahwa yang paling istimewa, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling mampu menjaga dirinya dari segala hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang paling mampu menjaga kesucian jiwanya, kesucian dirinya di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir adalah orang-orang yang bersih dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari pelaksanaan Jumat ini dari manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di awal khutbah tadi khatib membacakan sebuah firman Allah di surat Ali Imran ayat ke-35. Sebuah munajat dari istri Imran. Idz qalat imra'atu Imran, ingatlah tatkala istri Imran berkata, berdoa kepada Allah, bermunajat, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Rabb, ya Tuhanku yang mengatur segala urusanku, aku nazarkan janin yang ada di dalam kandunganku, kelak jika cukup umurnya dia menjadi seorang muharrar, pelayanmu. Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Maka terimalah dariku nazar dan permohonan itu. Sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Keluarga Imran adalah keluarga yang unik, menjadi istimewa karena keunikannya itu. Perhatikanlah doa tadi, dan kita memang harus memperhatikan setiap doa-doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Doa-doa orang-orang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini Allah ciptakan, Allah hadirkan. Sebab di balik doa-doa mereka, orang-orang terbaik itu, tampaklah di sana betapa banyak kaedah-kaedah kehidupan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Mari kita perhatikan doa dari istri Imran tadi. Betapa tingginya keinginan istri Imran ketika mengandung janin dalam keadaan seorang diri tanpa ditemani suami, sebab suami sudah tiada.
Dalam keadaan hamil itu suaminya meninggal dunia. Begitu dalam satu riwayat. Seorang perempuan sedang hamil, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang diinginkan oleh istri Imran terhadap janin yang ada di dalam perutnya. Dia menginginkan kelak janin itu menjadi seorang muharrar. Dia letakkan satu misi untuk sesuatu yang masih berada di dalam rahimnya, belum nyata hadir ke dalam dunia ini. Belum sempurna kehidupan Allah berikan kepada jabang bayi itu, janin itu, belum sempurna. Tapi keluarga yang unik istimewa ini, melalui lisan istri Imran itu, Allah mengajarkan kita, walaupun anak itu belum sempurna Allah ciptakan, Allah hadirkan dalam kehidupan kita, tapi letakkanlah untuk anak itu satu misi tertinggi, yaitu misi menjadi muharrar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita katakan ini misi tertinggi seorang anak? Sebab muharrar itu, jamaah yang dirahmati Allah, diambil dari kata hur. Muharrar, hurrun, bebas, merdeka. Muharrar artinya seseorang atau sesuatu yang dibebaskan, yang dimerdekakan. Dibebaskan dari segala macam aktivitas kecuali satu, yaitu aktivitas mengabdi kepada Allah dan melayani seluruh aktivitas ibadah di rumah Allah yang kala itu adalah Baitul Maqdis. Dan perlu kita catat bahwa muharrar, jamaah yang dirahmati Allah, di kalangan Bani Israel adalah anak-anak berusia 7 hingga balik, hingga lebih kurang 13 tahun. Masuk Baitul Maqdis, beribadah dan melayani seluruh aktivitas ibadah. Kalau kelak sudah sampai usia balik dia, anak tadi ingin, anak laki-laki maksudnya di sini, karena itu kebiasaannya. Jika anak tadi ingin melanjutkan jadi seorang muharrar, maka dia mengunci dirinya di Baitul Maqdis, menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia memilih kehidupan lain, itu pun diperkenankan. Tapi selama 7 atau 8 tahun, dia sudah punya modal kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang perlu dicatat. Hal lain yang perlu kita catat, kenapa kita katakan muharrar ini adalah misi tertinggi ya? Sebab menjadi muharrar adalah sebuah keharusan bagi seluruh anak-anak para nabi Bani Israel. Para nabi Bani Israel, jika punya anak laki-laki, maka mesti menjadi muharrar di usia 7 sampai 13 tahun lebih kurang. Mesti. Wajib. Tapi kalau ayahnya bukan nabi, maka tidak ada kewajiban. Dan kita semua tahu Imran bukanlah seorang nabi. Bukan seorang nabi. Tidak ada seorang ulama pun mengatakan Imran adalah nabi. Tapi lihatlah istri Imran menginginkan anaknya kelak masuk Baitul Maqdis menjadi seorang muharrar selevel, sekualitas dengan anaknya para nabi. Kita bertanya ke diri kita hari ini, ketika kita memiliki anak keturunan, misi apa yang sudah kita buatkan untuk anak keturunan kita? Misi tertinggi seperti apa? Bukankah manusia-manusia terbaik adalah para nabi Allah, para Rasulullah? Bukankah keluarga-keluarga terbaik adalah keluarganya para Rasulullah? Terutamanya bagi kita adalah keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita menginginkan untuk anak-anak keturunan kita, generasi masa depan bangsa ini, kebaikan yang sama yang Rasul inginkan untuk anak-anak beliau? Maka keluarga Imran dari manusia yang bukan nabi, tapi berharap
memiliki keturunan sekualitas keturunannya para nabi. Ini istimewa jamaah yang dirahmati Allah. Lalu lihatlah hebatnya dan uniknya istri Imran ini, meletakkan misi besar itu, diselipkan, dititipkan dalam sebuah ibadah. Misi besarnya agar anak menjadi ahli ibadah, kan begitu. Masuk rumah ibadah, mengurusi rumah ibadah, dititipkan misi itu di dalam sebuah ibadah terbaik di kalangan Bani Israel, yaitu ibadah nazar. Walaupun dalam syariat Nabi Muhammad, ibadah nazar bukanlah ibadah yang terbaik. Ada lagi banyak ibadah yang lebih baik dari itu, lebih istimewa dari itu. Tapi di kalangan Bani Israel, menurut sebagian ulama, bahwa ibadah nazar adalah salah satu ibadah terbaik di kalangan mereka, dalam syariat mereka. Maka misi terbaik dititipkan di dalam sebuah ibadah terbaik. Lalu kemudian apa lagi terbaiknya jemaah? Lalu nazar itu dibawakan, dihantarkan, disampaikan kepada Allah di dalam sebuah ibadah yang terbaik pula, yaitu ibadah doa dan munajat. Bukankah Rasul kita menyampaikan bahwa ad-du'a mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah intinya ibadah, bahwa doa itu ad-du'a huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah, kata Rasulullah SAW, dan bahwa hampir seluruh ibadah yang wajib disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita hari ini, semuanya beredar di seputaran doa jemaah yang dirahmati Allah. Salat adalah doa dari awal sampai akhir. Kalimat yang keluar dari lisan kita kalau tidak zikir adalah doa. Ibadah puasa, waktu sahur adalah waktu mustajab doa. Orang berpuasa adalah orang yang mustajab doanya. Orang yang berbuka bahkan adalah orang yang mustajab doanya. Perhatikan bagaimana doa itu melingkupi hampir seluruh jenis ibadah. Ibadah zakat bahkan tidak ketinggalan. Maka dikatakan dalam ayat zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka itu berupa zakat untuk menyucikan, membersihkan mereka. Lalu apa kata Allah kepada Rasul? Wassalli alaihim, doakan mereka yang berzakat. Maka zakat pun masih berhubungan dengan doa. Apalagi ibadah haji. Musim-musim haji adalah musim-musim tempat-tempat, manasik-manasik, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa jamaah yang dirahmati Allah. Maka tidak heran Rasul mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Maka istri Imran menggabungkan hal-hal terbaik dalam satu momen. Siapa hari ini kita yang berpikir seperti itu? Lalu janin tadi dalam nazar tadi dibawa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara sebenarnya pelajaran besar yang harus kita ambil dari keluarga Imran terbaik. Keluarga biasa, manusia biasa, bukanlah seorang nabi dan rasul. Tapi keluarga ini bisa memiliki kualitas selevel dengan keluarga nabi dan rasul. Makanya Allah mengatakan di ayat ke-33 dari surat Ali Imran itu, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah mengistimewakan Adam dan Nuh, dan mengistimewakan pula keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dari sekalian alam di masanya masing-masing. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dari misi-misi itu terakhir yang perlu kita simpulkan lagi, kalau ada misi-misi hebat, mesti ada visi besar di balik itu semua. Maka perhatikanlah tadi, muharrar soal ibadah, nazar ibadah terbaik, doa adalah ibadah. Maka tidak ada lagi visi besar dalam keluarga Imran kecuali visi untuk berkomitmen terus bertakarrub dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana maksud Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka istri Imran menyamakan maksud hidupnya, maksud keluarganya, maksud kehidupan keluarganya dengan maksud Allah Subhanahu wa taala dari menghadirkan mereka di atas permukaan bumi ini. Maka kita pun hari ini demikian mestinya menjadikan tujuan-tujuan hidup kita
berada sejalan dengan tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan niat-niat yang ada di dalam hati kita untuk diri kita, keluarga kita sejalan dengan keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita disebut orang-orang yang mukhlisin, bahkan bisa naik level menjadi orang-orang yang mukhlasin. Tapi ingat, sebagaimana pepatah Arab mengatakan bahwa orang-orang yang ikhlas itu tetap dalam bahaya, tetap dalam intayan. Orang-orang yang punya komitmen untuk beribadah itu tetap dalam intayan, seperti kita yang berada di dalam masjid ini, dalam maksud beribadah. Tapi tidak jarang juga kita diganggu, digoda oleh syaitanir rajim dalam saat-saat beribadah seperti ini. Maka visi luruskan, misi perjelas. Lalu kemudian mari berjuang untuk mempertahankan visi itu. Itu yang disebut dengan sabat. Itu yang disebut dengan kekokohan iman, kekokohan jiwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah diantara inti daripada keseluruhan ayat di surat Ali Imran itu sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa hadha misdaqu qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allah dan Rasul berpesan kepada kita, tetaplah jaga ketakwaan dimanapun kita berada. Tetaplah naikkan level diri setinggi-tingginya, kapanpun dimanapun kita berada. Jangan lengah, sebab ujian tetap akan datang. Tadi pagi saudara-saudara kita sekitaran Pasaman Barat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari belakangan iman kita diuji dengan pernyataan beberapa manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, sudah hebat pun kita menjaga ketakwaan, ketakwaan akan tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul yang mulia itu mengatakan, jika terjadi satu kesalahan, gagal dalam mempertahankan ketakwaan, jujurlah kepada Allah. Jujurlah kepada Allah. Lalu lakukan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Gantilah segera keburukan itu dengan kebaikan. Segeralah kita beristighfar kepada Allah. Dan waktu-waktu Jumat ini adalah waktu-waktu istimewa untuk beristighfar, membersihkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.